Shalom, selamat datang dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bergabung bersama kami di PD Ebenezer. Untuk saudara yang baru pertama kali atau kedua kali datang, saya berharap iman saudara dapat bertumbuh, berbuah, dan dapat main di tempat ini. Ada beberapa hal yang perlu kita simak untuk kegiatan gereja di PD Ebenezer minggu depan. Berkat masih dalam format doa berantai dan saudara dapat melihatnya dalam mata jemaat. Doa pagi masih tetap dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi. Ibadah dilaksanakan dalam 3 session. Ibadah pertama pada pukul 6 pagi, ibadah kedua pada pukul 7 pagi, dan ibadah ketiga pada pukul 8 pagi. Di hari Jumat ada latihan musik untuk ibadah raya 1, dan di hari Sabtu ada latihan musik untuk ibadah raya 2 dan 3. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sugeng enjang Bapak Ibu. Pripun wartosipun sae? Puji Gusti, haleluya. Saderengipun kula badhe tanglet para jenengan. Nggih, derek Gusti niku untung napa rugi? Saestu? Saestu? Pripun raosipun lak gandol Gusti tanganipun pripun nggih? Loh, gandol malah gandol. Gandol, amin. Haleluya. Derek Gusti, atine ayem leres napa mboten? Saya diberkati leres napa mboten? Puji Tuhan. Monggo kita sedaya ngaturaken sembah bekti marang Gusti Yesus. Amin. Monggo Bu, monggo. Derek Gusti ora rugi. Uripku mudah berkah.
siang hari ini hanya dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, Katakan dengan korban puji. dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kedua tanganmu dan katakan sama-sama, Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Yesus, di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah nama-Nya, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk. Sekali lagi, Ebenezer menyerukan nama Yesus. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, selalu memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadiran-Mu yang luar biasa di minggu pagi hari ini. Kami disegarkan, kami dikuatkan, terus mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Amin. Apa kabar semuanya? Kanan kiri depan belakang saudara, senang melihatmu pada pagi hari ini. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, kita akan memberikan persembahan pertuhan, kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Mari persiapkan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan dan sebelum kita yang terbaik bagi Tuhan, saya ajak jemaat Tuhan untuk kita sama-sama baca firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11. Sudah ada di depan, kita membaca sama-sama dengan suara terdengar. 2, 3. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Jadi Raja Daud menyadari tentang sebuah hal yang mendasar tentang siapa yang menjadi pemilik dan bukan pemilik. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan status dan peran yang ada tentang kepemilikan yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah pemilik segala atas semuanya. Yang kedua adalah manusia, kita semua, yaitu mempunyai peran sebagai hamba yang dipercayai untuk mengelola harta sang pemilik. Yang ketiga adalah iblis. Iblis adalah sebagai pencuri, perampok, dan pembunuh. Jadi kita harus menyadari peran ini, bahwa Tuhan sebagai pemilik, kita menjadi pengelolanya, dan iblis adalah pencuri. Pemilik akan mempercayakan harta kepada pengelola. Pengelola yang baik akan menjaga dengan baik harta yang dipercayakan kepadanya, bahkan dilipat gandakan serta mengembalikan lagi kepada sang pemilik tersebut. Sementara pencuri berusaha untuk mengambil harta si pemilik. Dan sebagai pengelola, kita harus menjaga milik Tuhan yang Tuhan sudah percayakan ke dalam hidup kita. Dengan cara kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya, mengembangkan talenta yang Tuhan sudah beri, dan membangun etos kerja yang baik, dan juga mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Janganlah kita malah mencuri atau merampok milik Tuhan saat kita sebenarnya mempunyai peran sebagai pengelola. Dan untuk menjaga milik Tuhan malah kita mencuri dan merampok milik Tuhan. Maka kitalah bukanlah pengelola yang baik, bukanlah hamba yang baik. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah tergoda untuk mencuri milik Tuhan, tetapi jadilah hamba yang bisa dipercaya dengan milik Tuhan, kembangkan milik Tuhan, dan juga jangan lupa untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Maka Tuhan akan melipat gandakan apa yang dipercayakan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Persiapkan persembahan dan persembahyan saudara terbaik, dan
Saja Jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memberi yang terbaik bagi Engkau. Persembahan kami, persepuluhan kami Tuhan. Kau lihat anak-anak yang sudah memberi Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan. Dan juga Engkau memberkati juga Tuhan anak-anak yang mengembalikan milik Engkau perpuluhan. Kau berjanji tingkat-tingkat lain Kau bukakan 30, 60, bahkan 100 kali ganda memberkati kami Bapa. Kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Firman Tuhan ajaib dalam kehidupan kami. Firman Tuhan membangkitkan iman kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita ada sampai saat ini, ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tanpa terasa kita sudah menginjak bulan yang ke-9 di tahun 2020 ini. Walaupun kita menghadapi tahun yang cukup berat, tapi saya percaya kasih karunia Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Pemeliharaan Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi dunia ini. Ketika kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, maka kita hidup dalam berkat-berkat Allah. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Saya akan berbicara tentang iman dibutuhkan untuk tetap melangkah maju tanpa rasa takut. Saya tahu kedepannya belum ada yang bisa memastikan bagaimana keadaan ke depan. Tapi saya percaya Tuhan sudah ada di masa depan kita. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir. Tuhan sudah ada di masa depan kita untuk menyediakan masa depan yang luar biasa bagi kita semua. Saya mengajak kita membaca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 27. Mari sama-sama kita membaca dengan suara yang terdengar, saudara. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang ketahanan, endurance, ya. Bagaimana kita akan terus melangkah maju walaupun rasa takut, intimidasi dari ketakutan itu menyerang kehidupan kita. Itu sebabnya kita membutuhkan iman. Ya, kalau saudara melihat dalam kitab Ibrani ini, kitab Ibrani memang tidak dituliskan siapa penulisnya. Tetapi orang percaya bahwa yang menulis kitab ini adalah Rasul Paulus. Kalau kita melihat dengan seksama saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kitab Ibrani ini diilhamkan Tuhan kepada orang-orang Yahudi yang hidup pada abad pertama, di mana mereka hidup dalam masa penindasan bangsa Romawi. Sebuah kehidupan yang tidak mudah, sebuah kehidupan yang berat untuk dijalani, mungkin seperti saat-saat ini. Terlebih lagi orang Yahudi yang pada waktu itu percaya kepada Yesus Kristus yang mereka sebut dengan Mesias atau Sang Pembebas. Sebab mereka sangat mempercayai bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari penindasan. Yesus membebaskan mereka dari penderitaan yang selama ini mereka alami. Saudara, para pengikut Yesus pada waktu itu mengalami masa yang berat. Karena apa? Mereka mendapatkan persekusi, mereka mengalami penganiayaan, mereka dieksekusi, dihukum. Mereka menjadi kaum yang marginal, yang terpinggirkan, diremehkan, saudara. Jadi ketika kitab Ibrani ini dituliskan, para pengikut Kristus sedang mengalami masa-masa yang berat di dalam kehidupan mereka.
Oleh sebab itu, kalau saudara melihat pasal-pasal di awal sebelumnya dari pasal yang ke-11 ini, saudara melihat pesan-pesan yang menguatkan. Pesan sebelumnya berkata, jangan lepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Kamu memerlukan ketekunan. Dikatakan juga jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah dan lain sebagainya. Saudara, setelah mendorong jemaat untuk tetap tekun, tetap beribadah, tidak melepaskan kepercayaan mereka, kemudian penulis kitab Ibrani ini memberikan contoh tentang pahlawan-pahlawan iman. Dan salah satu pahlawan iman yang disebutkan namanya di antara para pahlawan iman itu adalah Musa. Karena Musa adalah pembebas bagi bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, mari kita lihat bagaimana Musa namanya bisa dituliskan sebagai pahlawan iman. Kita melihat sama-sama iman yang dimiliki Musa. Saudara, saya mengajak kita untuk menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Saya berdoa supaya iman saudara juga dibangkitkan. Saudara boleh mengalami perubahan dalam kehidupan saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Musa? Mari kita lihat yang pertama. Iman yang dimiliki oleh keluarga Musa membuat mereka mengalahkan rasa takut yang menyerang. Kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 dari redaksi firman Allah yang hidup, dikatakan juga orang tua Musa beriman. Ya. Pada waktu mereka mengetahui bahwa Allah telah mengaruniakan kepada mereka seorang anak yang luar biasa, mereka percaya bahwa Allah akan meluputkannya dari kematian yang diperintahkan oleh raja. Lalu mereka menyembunyikannya selama 3 bulan tanpa merasa takut. Puji Tuhan, dalam masa yang sukar, saya percaya bahwa Tuhan akan tetap memberikan berkat yang luar biasa untuk saudara. Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa bagi kita yang percaya kepadanya. Dalam hal ini kita bisa melihat dari kehidupan Amram dan Yokebed. Berkat Tuhan diberikan kepada Amram dan Yokebed karena mereka beriman kepada Tuhan. Dikatakan juga orang tua Musa beriman. Jadi mari tetap memiliki iman kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Maka saudara akan bisa melihat berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Amram dan Yokebed adalah orang tua yang takut dan beriman kepada Tuhan. Walaupun mereka sedang mengalami masa yang berat, tetapi sekali lagi Tuhan memberikan mereka berkat yang luar biasa, berupa seorang anak laki-laki yang luar biasa menurut firman Tuhan. Kita ketahui bersama-sama bahwa Musa lahir di masa penindasan bangsa Mesir. Ketika Musa baru lahir, Firaun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki dari keturunan orang Yahudi, orang Ibrani maksud saya. Karena dia takut bahwa kalau semakin banyak orang laki-laki maka akan ada pemberontakan. Saudara lihat bahwa Tuhan tetap memelihara keluarga Musa karena mereka beriman kepada Tuhan. Keluarga Musa menyembunyikan Musa selama 3 bulan, dikatakan tanpa merasa takut. Mereka percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau saat ini ada ketakutan yang sedang melanda pikiran kita, melanda hati kita, kita harus melawannya dengan iman. Kita harus menguatkan iman kita. Dan kita melihat dalam kehidupan Amram dan Yokebed dengan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu bayi Musa. Ketika Musa harus dihanyutkan di sungai Nil, ya, ditaruh dalam keranjang, maka Tuhan mengatur dengan begitu rupa. Ditemukan oleh putri Firaun, kemudian dijadikan
anak angkat, dan kemudian kakaknya menawarkan seorang yang bisa merawat dia, dan ibunya sendiri yang tetap merawat bayi itu. Saudara, itulah iman yang bekerja dalam kehidupan keluarga Musa. Saat ini saudara, mari kita memiliki iman kepada Tuhan. Rasa takut yang mengancam kita, kita lawan dengan iman. Berimanlah untuk keluargamu, berimanlah untuk pekerjaanmu, berimanlah untuk masa depanmu. Ketika kita beriman, maka Tuhan juga akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Apa yang sedang engkau takutkan saat ini layak untuk engkau doakan dan untuk engkau imani. Bawa itu kepada Tuhan. Jangan terintimidasi oleh rasa takut, tetapi harus engkau lawan intimidasi ketakutan itu dengan iman kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Kita melihat yang pertama bahwa iman mengalahkan rasa takut yang melanda Musa dan keluarganya. Kemudian yang kedua, iman akan membuat kita semakin dewasa. Ketika kita tetap memelihara iman, iman bukan hanya mengalahkan rasa takut, tetapi juga membawa kita menjadi orang Kristen yang semakin dewasa. Kalau kita lihat dalam kehidupan Musa, dikatakan Musa boleh menjadi semakin dewasa. Dalam ayat yang ke-24, kedewasannya seperti apa? Dikatakan Musa mengenali identitas dirinya. Identitas sangat dibutuhkan untuk mengetahui siapa kita sebenarnya. Kalau kita tidak mengenal identitas kita, maka orang lain akan memberitahu kepada kita siapa kita, siapa identitas kita. Celaka saudara, kalau kita diberitahu oleh orang lain tentang siapa kita sebenarnya. Kalau kita tidak mengetahui identitas kita dengan benar, iblis bisa saja memberitahu kepada kita identitas kita. Iblis bisa saja berkata kepada kita, engkau tidak berarti, engkau orang berdosa, engkau tidak punya masa depan, engkau adalah orang yang dilahirkan untuk gagal dan sebagainya. Itulah identitas yang iblis beritahukan kepada kita. Kalau kita tidak mengetahui siapa kita sebenarnya. Sebaliknya, kalau kita mengetahui siapa kita, maka kita akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Kita tahu siapa kita sebenarnya. Ada seorang psikolog pernah melakukan tes IQ kepada sekelompok anak di sekolah. Dari hasil tes diperoleh bahwa anak-anak dengan nilai rapot yang tinggi, rapot yang bagus, memang memiliki IQ yang cenderung tinggi. Akan tetapi sang psikolog ingin menguji pembuktian tentang pentingnya identitas. Jadi ia membalik hasil pengumumannya, saudara. Siswa dengan IQ tinggi dinyatakan nilainya rendah, diberitahukan kepada mereka. Sementara sebaliknya, siswa dengan IQ yang rendah dikasih tahu bahwa skor mereka, nilai mereka tinggi. Apa dampaknya bagi anak-anak ini? Ternyata pada semester berikutnya nilai anak-anak yang tinggi menjadi menurun. Anak-anak yang memiliki IQ tinggi nilainya menurun. Sementara anak-anak dengan sebelumnya nilainya rendah karena IQ-nya juga rendah, nilainya di semester berikutnya mengalami peningkatan. Pengumuman nilai bisa dikatakan sebagai pemberian identitas kepada anak-anak yang sedang diteliti, saudara. Jadi ketika dilihat, diberitahu bahwa anak-anak dengan IQ yang rendah, dikatakan mereka bisa memiliki nilai yang bagus, ternyata mereka bisa meraih nilai yang lebih baik lagi. Sementara orang-orang yang memiliki nilai IQ yang tinggi, ketika mereka mengalami dalam tanda intimidasi, mereka juga mengalami penurunan. Jadi kita lihat di sini bahwa identitas itu berpengaruh lebih daripada
talenta yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kita mengetahui identitas kita dengan baik, mungkin kita punya keterbatasan, tetapi kita bisa hidup melewati keterbatasan yang kita miliki. Beberapa hal yang perlu saudara ketahui tentang identitas saudara di dalam Kristus adalah saudara adalah anak Allah. Saudara adalah biji mata Allah. Saudara sangat dikasihi oleh Allah. Saudara diberkati, saudara dilimpahi, saudara diampuni. Itulah yang firman Tuhan katakan tentang kita anak-anaknya. Mari ketahuilah siapa saudara di dalam Kristus. Iman akan membuat kita semakin mengetahui siapa kita di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, bertumbuh dalam iman akan membuat kita bisa membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan mana kesenangan dosa. Saudara bisa melihat dalam ayat yang ke-25. Pertumbuhan iman yang dimiliki oleh Musa membuat dia semakin peka dengan kehendak Allah. Menjadi sensitif peka dengan kehendak Allah berarti kita akan memilih yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ini penting. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Tetapi seringkali kita tidak bisa mendapatkan itu karena apa? Karena kita seringkali memilih untuk melaksanakan atau menuruti kehendak kita. Sekali lagi, menuruti kehendak Allah berarti memilih yang terbaik yang dari Tuhan untuk kita. Ketika Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita, iblis tentu saja tidak senang kalau saudara dan saya menerima yang terbaik dari Tuhan. Itu sebabnya iblis akan membuat kita kebingungan, akan memberikan pilihan-pilihan alternatif yang membuat kita kalau tidak hati-hati, kalau kita tidak peka dengan kehendak Tuhan, kita akan keliru dalam menentukan pilihan atau mengambil sebuah keputusan. Contohnya siapa? Adam dan Hawa. Kita tahu sama-sama Tuhan sudah menempatkan mereka di sebuah taman yang luar biasa. Fasilitas yang luar biasa, mereka berkuasa atas taman itu. Cuma satu yang Tuhan larang, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ini adalah sebuah risiko yang sangat kecil sekali. Tetapi sekali lagi, iblis memutarbalikkan firman Tuhan dan menghasut Adam dan Hawa. Dan apa yang terjadi? Celakanya mereka mempercayai apa yang dikatakan oleh iblis dan mereka jatuh dalam dosa. Saudara, itulah yang dilakukan oleh iblis. Berusaha untuk membingungkan kita. Kenapa kita bingung? Karena kita tidak peka dengan kehendak Allah. Kita tidak dewasa, kita tidak mengerti dalam mengenali kehendak Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, usahakan diri kita untuk mengerti kehendak Allah. Yang ketiga, yang perlu kita ketahui bahwa iman memampukan kita tetap melangkah maju. Iman memampukan kita tetap melangkah maju. Ibrani 11 ayat 27, redaksi firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Karena iman kepada Allah, ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Musa berjalan terus seakan-akan ia melihat Allah menyertai dia. Puji Tuhan, saudara ini kasih Tuhan. Iman membuat kita berani mengatasi rasa takut. Iman membuat kita semakin dewasa, dan iman membuat kita bertahan, memiliki ketahanan, kemampuan untuk melangkah maju. Dikatakan iman memberikan kekuatan kepada Musa untuk meninggalkan Mesir. Haleluya. Ya. Kita tahu sama-sama Mesir berbicara tentang kehidupan lama. Kehidupan yang sia-sia. Masalahnya banyak orang yang tidak bisa seperti orang meninggalkan Mesir seperti orang Israel pada waktu itu. Mereka diperbudak, mereka ditindas, mereka diperhamba,
tetapi mereka tidak bisa meninggalkan Mesir, tidak bisa keluar dari Mesir. Bertahun-tahun, ratusan tahun bangsa Israel hidup di Mesir. Dan sekarang Musa, orang pertama yang keluar dari Mesir, yang meninggalkan Mesir. Saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara masih tinggal di dalam Mesir, saudara? Masih tinggal dalam kehidupan lama saudara? Atau saudara hanya memiliki keinginan dan belum punya kemampuan untuk meninggalkan Mesir, saudara? Kalau saudara mau memiliki kekuatan untuk meninggalkan Mesir, saudara, maka saudara perlu beriman kepada Tuhan. Kalau saudara mau meninggalkan kehidupan lama yang sia-sia, kehidupan yang tidak ada artinya, yang membuat saudara tidak mengalami perubahan, hidup dalam sikap perbudakan, saudara menjadi seorang budak, maka saudara harus memiliki iman seperti yang dilakukan oleh Musa. Karena iman kepada Allah, maka Musa meninggalkan Mesir. Ini satu-satunya cara untuk kita bisa keluar dari kehidupan lama kita, yaitu beriman kepada Allah. Karena ketika kita beriman kepada Allah dan kita memiliki kekuatan untuk meninggalkan Mesir, iblis juga tidak tinggal diam. Kalau kita tidak beriman, maka kita akan tertarik seperti bangsa Israel sebagian yang tidak percaya kepada Allah. Ketika mereka di padang belantara, secara fisik mereka keluar dari Mesir, tapi Mesir masih belum bisa keluar dari pikiran mereka. Mereka masih teringat, masih ingin kembali ke Mesir. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara masih ingin kembali ke Mesir? Atau kita sudah mengambil keputusan, tidak, aku akan menuju ke tanah perjanjian. Ingat, saudara dan saya sudah memiliki, Tuhan sudah memiliki masa depan buat kita. Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjian bagi kita, bagi saudara dan saya. Itu sebabnya kita perlu memiliki iman. Iman memampukan kita untuk berjalan terus. Iman memampukan kita untuk melangkah maju. Walaupun Firaun berusaha untuk mengembalikan kita ke Mesir, walaupun kuasa kegelapan berusaha untuk menarik kita kembali ke Mesir, tetapi saudara, ketika kita percaya, beriman, maka kita akan terus melangkah maju ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita belajar pada pagi hari ini untuk beriman kepada Allah. Satu ayat yang terakhir, Yohanes pasal 11 ayat 40 mengatakan demikian. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, kalau engkau percaya, saudara akan melihat kemuliaan Allah. Seperti Musa, jika saudara percaya, maka saudara akan keluar dari Mesir, dan kemudian saudara bisa menjadi pembebas orang-orang yang lain yang masih tinggal di Mesir. Tuhan akan pakai saudara untuk menolong orang lain yang masih hidup dalam kegelapan. Tuhan akan bisa memakai saudara untuk menolong orang lain yang mengalami kehancuran rumah tangga. Tuhan bisa memakai saudara seperti Musa untuk menolong orang lain yang masih tinggal dalam Mesir mereka, yang berwujud mungkin itu adalah hidup dalam kutuk kemiskinan dan sebagainya. Saudara, ketika saudara beriman kepada Tuhan, maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan juga bukan hanya itu saja, kemuliaan Tuhan akan bekerja juga lewat kehidupan saudara, sehingga orang lain pun juga melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Persiapkan anggur dan roti di rumah saudara yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Saya mengajak kita sama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai bentuk pengakuan kita atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Ya, sama-sama kita membacanya atau mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita percaya bahwa roti di tangan kita adalah tubuh Kristus. Kita percaya karya salib Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, ingat bahwa roti di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Tubuh Kristus adalah tubuh kebangkitan. Ketika kita menerima tubuh Kristus, kuasa kebangkitan juga bekerja dalam kehidupan kita. Impian yang mati Tuhan sanggup bangkitkan kembali. Harapannya mati Tuhan sanggup bangkitkan kembali. Biarlah kuasa kebangkitan juga bekerja dalam kehidupan saudara. Mari kita terima roti tubuh Kristus, kuasa kebangkitan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan di tangan kanan kita sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Darah Yesus juga menyembuhkan sakit penyakit kita. Saya percaya ketika kita menerima cawan yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, maka kuasa kesembuhan pun terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu saja, pengampunan pun juga akan terjadi dalam kehidupan kita, mengalir dalam kehidupan kita. Ketika kuasa pengampunan itu mengalir, maka kutuk dihancurkan dan kasih karunia pun mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita terima cawan yang dimeteraikan oleh darah Yesus di dalam nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Mari kita ambil waktu untuk bersyukur, merenungkan karya salib Kristus dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas karya salib-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Oh haleluya. Tubuh-Mu terpecah-pecah supaya kami boleh menerima kuasa kebangkitan. Darah-Mu tercurah supaya kami boleh mengalami kuasa pengampunan dan juga kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kuasa salib-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati mereka. Biarlah iman mereka dibangkitkan, sehingga dengan iman yang dibangkitkan mereka boleh tetap melangkah maju walaupun sedang menghadapi situasi yang tidak mudah ya Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu, karena dengan iman itu kami bisa mengalahkan ketakutan yang sementara menyerang kami. Dengan iman itu kami boleh semakin dewasa mengetahui identitas kami, dan kami boleh semakin peka Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan kehendak-Mu. Juga Tuhan Yesus, kami boleh memiliki Tuhan kekuatan, daya tahan untuk tetap melangkah maju, karena kami boleh melihat Tuhan Yesus selalu menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saudara dikasih Tuhan, biarlah engkau boleh menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terimalah berkat dengan iman di dalam nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati berkata, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.